Halo Sobat Gen Z, balik lagi sama aku Nanda. Kali ini kita akan kembali bahas berita-berita yang lagi viral nih. Jadi untuk berita kali ini muncul dari media sosial. Nah, baru-baru ini ada salah satu media atau platform media yaitu Facebook yang membuat masyarakat gencar nih, yaitu dengan adanya grup bernama Fantasi Sedarah yang cukup menghebohkan. Jadi, grup ini itu berisi tentang muatan konten incest dan juga pornografi terhadap anak. Nah, kabarnya grup ini telah memiliki ribuan anggota dan yang menjadi sorotan adalah setelah adanya tangkapan layar, percakapan, dan konten grup yang beredar luas di media sosial, terutama di media X dan juga Instagram. Jadi banyak netizen yang terkejut sekaligus geram atas isi grup yang mengandung unsur penyimpangan seksual dan juga berpotensi melanggar hukum ini. Tapi ada kabar baiknya, yaitu Barreskrim Polri baru-baru ini telah mengungkap kasus yang mengejutkan ini, yaitu dengan menangkap sekitar 6 tersangka dari adanya isu grup Facebook bernama Fantasi Sedarah dan juga grup bernama Suka Duka, yang mana kontennya ternyata berisi pornografi anak dan incest. Jadi untuk ke-6 tersangka ini salah satunya adalah inisialnya maksudnya, yaitu ada MR, DK, MS, MJ, MA dan juga KA. Dan ke-6 pelaku yang ditangkap ini tersebar di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung dan juga Bengkulu. Mereka bukan sekedar pengguna pasif, melainkan admin, penyebar, dan bahkan pelaku langsung pembuatan konten asusila tersebut. Kasus ini mencuat setelah adanya 3 laporan dari masyarakat yang masuk ke Polri nih. Penyidik mengungkap adanya ribuan anggota dalam grup tertutup ini yang selama ini tersembunyi dari pengawasan publik. Dan ini beberapa fakta penting dari kasus ini. Yang pertama ada DK yang mana ditangkap di Bandung. Jadi untuk DK ini sebagai pelaku kontributor aktif yang menjual konten dengan tarif sekitar 50.000 untuk 20 konten foto dan juga video, dan sekitar 100.000 untuk 40 konten foto dan juga video. Yang kedua ada MR, yaitu sebagai pembuat grup Fantasi Sedarah. Dan MR ini mengaku mendirikan grup ini adalah demi kepuasan pribadi dan juga demi keuntungan pribadi. Yang ketiga ada MS dan MJ sebagai pembuat video asusila, yaitu mereka membuat video asusila mereka sendiri dengan anak-anak mereka. MJ bahkan sudah DPO karena adanya dugaan pelecehan anak di daerah Bengkulu. Yang terakhir ada MA dan MK, yaitu sebagai pengunggah ulang konten yang aktif menyebarkan kembali file-file pornografi tersebut ke platform media lainnya. Nah, kemarin polisi juga menyita adanya ratusan foto dan juga video yang bermuatan pornografi dari perangkat para tersangka nih. Total sekitar ada 402 gambar dari MR dan sekitar ada 66 gambar dari MA. Kemudian para pelaku ini dijerat dengan UU ITE, UU Perlindungan Anak, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ancaman hukumannya adalah sekitar 15 tahun penjara dengan denda sekitar 6 miliar rupiah. Dengan adanya kasus ini, akhirnya membuka mata kita bahwa media sosial tak hanya menjadi alat komunikasi aja nih, tapi juga bisa jadi ruang gelap bagi kejahatan yang sangat-sangat keji seperti ini. Yang lebih menakutkan lagi, pelakunya tidak selalu dari dunia kriminal aja. Mereka bisa aja dari orang-orang biasa,
ataupun bahkan orang terdekat kita seperti keluarga, saudara, dan lain-lainnya. Dan dengan adanya kasus seperti ini bisa menyebabkan dampak yang sangat-sangat besar, yaitu dari dampak psikologis, yang mana di sini anak sebagai korban pastinya akan mengalami trauma yang sangat-sangat berat. Bukan begitu? Dan juga akan memberikan dampak sosial, yang mana akhirnya masyarakat menjadi hilang kepercayaan terhadap keamanan digital. Yang terakhir ada dampak terhadap politik, yang mana bisa mendesak reformasi pengawasan dan juga regulasi media sosial. Jadi kita hidup di era digital ini, tapi hukum dan kesadaran kita belum sepenuhnya digital ready. Apa yang terjadi di kasus fantasi sedarah ini harus jadi alarm keras buat kita semua, bahwa internet bukan tempat yang bebas dari hukum. Pemerintah, platform digital, dan kita sebagai masyarakat harus bersatu menjaga anak-anak dari predator daring nih. Benar nggak sih? Dan apa yang menurut kalian bisa kita lakukan bersama nih untuk mencegah adanya kasus serupa agar tidak terjadi kembali? Langsung aja tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like, comment, and subscribe agar nggak ketinggalan berita-berita viral selanjutnya. Sampai jumpa!